Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan sedikit mengenai mitosis dan meiosis. Yang pertama akan dijelaskan oleh Agung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan melalui mitosis. Yang pertama itu pembelahan melalui mitosis itu melalui 4 tahap. Yang pertama itu ada profase, kemudian ada metafase, anafase, dan telofase. Sebelum memasuki 4 tahap itu, pembelahan mitosis ini juga melalui satu fase sebelumnya, itu interfase. Di interfase ini terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Baru tahap interfase ini pun terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 itu disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Baru lanjut ke fase S. Fase S itu singkatan dari sintesis. Di sini ini terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase G2. Di sini tuh replikasi DNA telah selesai, terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Setelah dari fase interfase itu baru dia mulai masuk ke dalam proses pembelahan selnya itu. Yang pertama itu tahap profase. Tahap profase itu yang di sini ya. Pada awal profase itu sentrosomnya itu mengalami replikasi dari misalnya masih 1, baru itu dia tuh menghasilkan 2 sentrosom, berubah di replikasi. Baru itu juga sentrosomnya itu bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya itu berlawanan, dia tuh ke intinya itu lagi ke tengah-tengah. Baru di saat yang bersamaan juga mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Lama-kelamaan mikrotubulus itu akan membentuk seperti gulungan benang yang disebut dengan benang-benang spindle, kayak gini, benang-benang spindle. Baru lanjut ke tahap yang keduanya tuh ada metafase. Pada tahap ini nukleus dan membran T sel sudah tidak terlihat. Kemudian pasangan kromatiknya itu yang tadi itu bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Kan dari ujung-ujung sini tuh dia bergerak ke tengah kayak gitu. Baru ke fase selanjutnya itu kemudian tahap yang ketiga itu ada tahap anafase. Yang sini tuh dia tuh ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Di sini kan masih 1, baru itu berpisah gitu, sentromernya membentuk kromosom baru. Baru masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan, kayak ditarik oleh benang-benangnya. Nah, kemudian lanjut ke tahap yang keempat itu atau yang terakhir tuh tahap telofase. Pada tahap ini kromosom itu telah sampai di kutubnya masing-masing nih, udah berpisah dari yang gabung jadi berpisah gitu. Baru benang-benang spindlenya pun mulai menghilang dari ini kan ada benang-benangnya, baru di sini udah menghilang. Dan membran T sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Udah masuk ke dalam ya. Baru sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dan kromosom diploid. Yaitu kromosomnya itu sejenis, kayak identik gitu. Setelah itu ada penjelasan mengenai meiosis yang akan dijelaskan oleh Gina pertama. Nah, jadi meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Proses pembelahan meiosis sendiri terdiri dari meiosis 1 dan 2 dengan hasil akhir 4 sel. Tahapan proses meiosis ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang pertama yaitu ada profase 1. Profase ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan leptoten. Pada fase leptoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatid. Setelah fase leptoten ini selesai, fase selanjutnya yaitu fase zigoten dimulai. Pada fase zigoten, kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut sinapsis. Fase selanjutnya disebut dengan pakiten.
Di fase pakiten ada duplikasi kromosom. Fase pakiten juga membentuk kromosom tetrad. Setelah fase pakiten ada yang namanya fase diploten. Di fase diploten ini terjadi pindah silang pada kiasma. Setelah proses pindah silang ini terjadi, fase selanjutnya yaitu diakinesis terjadi. Pada fase diakinesis ini membran inti menghilang. Dengan berakhirnya fase diakinesis maka perfase 1 selesai. Setelah itu ada metafase 1, yaitu proses setelah profase 1 disebut dengan metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindel menempel pada kedua sentromer di masing-masing kromosom homolog. Setelah itu ada proses anafase 1. Di proses anafase 1 ini kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu juga akan terjadi reduksi kromosom. Proses selanjutnya yaitu telefase 1. Pada telefase 1, membran inti mulai membentuk kembali dengan terjadinya disebut sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Ini disebut dengan kromosom haploid. Jadi di setiap fase ini ada 2 tahap, yang itu ada tahap 1 sama tahap 2. Misalnya telofase 1 sama telofase 2. Hal itu dikarenakan ada yang namanya interkinesis yang menandai batas akhir tahap 1 dan batas awal tahap 2. Nah, yang ini ada profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentroid yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian kromosom akan mulai memendek dan menebal, serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Setelah itu ada metafase 2. Metafase 2 ini kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Fase terakhir yaitu ada telofase 2. Benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Karena sudah tahap akhir, pasti ada hasilnya, yaitu 4 anak sel. Oke. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.